Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, para menteri, kepala lembaga negara, serta hadirin yang berbahagia. Ruwet. Paralimpiade Paris tahun ini, parabot rumah tangga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, ini rame lagi nih ya soal pidato dari Bapak Luhut ya, ketika itu tidak menyapa wapres kita semua, Gibran Rakabuming Raka. Ya, ini beritanya ya, Luhut tak sapa Gibran saat buka pidato penyerahan DIPA 2025, hanya sebut nama Prabowo dan Menteri. Momen tersebut terjadi saat Luhut membuka pidatonya di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun saat itu Luhut hanya menyapa Prabowo dan para menteri yang hadir dalam acara tersebut. Luhut tidak menyebutkan nama Gibran saat pembukaan pidatonya pada Selasa 10 Desember kemarin. Nah, hal ini pun akhirnya langsung viral di media sosial dan dikomentari oleh netizen ya teman-teman semua. Dan gue melihat videonya itu, kenapa kok Bapak Luhut nggak menyebutkan nama wapresnya ya? Kalau kita lihat beliau itu membaca teks loh, padahal berarti kan tidak ditulis di situ. Nggak mungkin dong kalau teksnya nggak dicek. Apa karena titik-titik ya? Hehehe. Oke teman-teman semua, nanti kita lihat ya, kita dengarkan komentar dari netizen. Tapi sebelumnya kita bacakan dulu nih komentar di akun X. Pokoknya kalau menyangkut soal wapres pasti langsung rame nih di media sosial nih. Dari Only News, yang masih hangat dan kebul-kebul katanya ya. Luhut dalam pembukaan pidato penyerahan DIPA 2025 hanya menyebut nama Presiden Prabowo saja dan menteri yang hadir. Tidak menyebut nama Gibran sebagai wapres padahal dia hadir. Kok nggak dianggap sama Luhut ya? Atau memang dianggap tidak ada? Wow, ngeri juga nih. Coba kita lihat komentarnya ya. Dari Fufafa anak Mukidi, kontribusi cuman bagi-bagi susu ya, hitungannya si Gibran tak berguna. Waduh, sebagai kekasih yang tak dianggap aku hanya bisa TTTT. Sebagai PLT Presiden, nama beliaunya tidak wajib disebut ketika Presiden juga hadir. Apa iya ya? Gua kurang paham sih soal ini. Tapi kalau dalam pidato itu sebenarnya Presiden dan Wakil Presiden disebut lah ya. Dari Prio Projo, dikira anak Solo sedang main ke Jakarta. Bapaknya pas denger itu gimana perasaannya ya? Gua nggak tahu bro. Contoh konkret dari sakit tak berdarah, ada tapi dianggap tiada. Ntar dulu nih, ini panjang juga nih komentarnya. Ngeri kali opung ini bah. Nanti ngadu dia sama apa? Macam nggak dianggap apa? Padahal di situ dia ada. Kenapa nggak dianggap ya? Ini masih menjadi misteri ya, walaupun di akhir acara Opung Luhut sama Gibran tetap salaman, tapi kenapa kok nggak disebut namanya gitu ya? Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, menjadi sorotan publik dalam acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran, DIPA. Saat membuka pidatonya, Luhut menyampaikan salam kepada Presiden Prabowo Subianto dan para menteri yang hadir. Namun, yang menjadi perhatian adalah absennya sapaan untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga hadir dalam acara tersebut. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, para menteri, kepala lembaga negara, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Presiden yang kami hormati, transformasi digital bukan sekedar tren global, Apa sih coba sih?
Ya, di sini ada tweetan dari Dr. Tifa ya, masa lalu dan masa depan Indonesia sama suramnya dengan wajah keduanya. Benar-benar musibah beruntun bagi Indonesia. Sampai sekarang masih nggak habis thinking bisa gitu ya dapat spek begini buat pemimpin negara besar. Terus masih saja ada yang belain dan seterusnya. Itu tweetan dari Dr. Tifa ya. Yang dimana Dr. Tifa ini rajin banget nge-tweet soal Gibran dan Fufafa gitu ya. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, para menteri, kepala lembaga negara, serta hadirin yang berbahagia. Ya, melihat cuplikan video barusan, saya jadi semakin yakin bahwa momen tersebut memang disengaja. Ya, dugaan saya Opung Luhut sengaja tidak menyebut nama Wapres Gibran saat memberikan sambutan dalam pidatonya. Nah, mengapa saya yakin bahwasannya Opung Luhut itu sengaja tidak menyebut nama Gibran? Karena saat menyampaikan sambutan, Opung Luhut itu terlihat membaca teks. Artinya apa? Artinya memang semua itu sudah dipersiapkan. Kan itu logikanya. Nah, dan gak mungkin juga loh ya kalau teks pidatonya itu tidak dilakukan koreksi oleh sesprinya. Pasti sebelumnya itu sudah dilakukan atau diteliti terlebih dahulu oleh sespri atau tim dari Opung Luhut. Ya, sekarang bayangkan saja ya, di acara tersebut kan dihadiri oleh Presiden Prabowo, kemudian Wakil Presiden, para menteri dan juga kepala lembaga negara. Masa yang gak disebut itu cuma nama Wapres doang? Yang bener saja, rugi dong. Bahkan kalau diperhatikan ya, sebelum pidato Opung Luhut itu juga tampak memberikan salam hormat kepada Prabowo. Sementara pandangan Opung Luhut itu kalau diperhatikan ketika memberikan hormat itu tidak tertuju kepada Gibran. Nah, ini juga aneh kalau menurut saya. Padahal ya Gibran itu adalah sebagai Wapres. Masa Wapres gak dianggap sama sekali? Kasihan dong. Nah, jadi gimana kalau menurut kalian semua? Benarkah bahwasannya Opung Luhut itu sengaja tidak menyapa Gibran saat memberikan sambutan pidato? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Maka dari itu memang agak aneh nih Opung Luhut. Kenapa kok nggak memanggil nama wapresnya Gibran gitu loh. Padahal jelas-jelas di situ ada Pak Prabowo, ada Gibran dan menterinya ya Bu Sri Mulyani serta Pak Erlangga Hartarto. Kenapa ini? Ini menjadi pertanyaan besar nih. Kalau abang tadi mengatakan ini disengaja karena kan Opung Luhut membaca tulisan tuh, membaca teks tuh. Positif lah teks itu sudah cek dulu sebelum dibacakan, ya nggak sih? Ya jelas iyalah. Berarti tandanya apa ini? Apa ini tandanya guys? Tapi langsung ramai loh di media sosial, banyak juga yang berkomentar gitu ya, apalagi di akun X. Nah teman-teman semua, begitu juga soal kemarin itu ya, sempat nggak gua bahas sih, memang udah beberapa hari yang lalu soal Gibran yang berpidato, baca juga ini, tapi salah mengucapkan kata Paralimpiade gitu ya. Nah akhirnya juga langsung nih dikomentari oleh netizen. Di akun X juga begitu, tapi sebelumnya kita lihat dulu videonya. Paralimpiade Paris tahun ini, parabot rumah tangga ya, perabotan dapur. Mas Wapres mimpin rapat tapi kayak belajar baca. Jadi gini, video Mas Wapres Gibran mimpin rapat lagi rame diomongin netizen nih. Gimana enggak? Di situ Mas Wapres kan mimpin rapat ya. Tapi kok malah baca sih Mas? Emang nggak tahu ya mau ngomongin apa? Hal ini kejadian pas Doi mimpin rapat soal desain besar olahraga nasional 4 Desember kemarin. Padahal yang datang menteri-menteri loh Mas. Kok jatuhnya kayak nggak nguasain materi gitu ya? Ada juga netizen yang bilang kalau Gibran lebih luas pas ngomong bahasa Inggris. Kok malah kebalik ya? Apa cuma pencitraan aja nih Mas? Wah kalau itu mah Mas Wapres paling jago deh. Kayak pas ngasih sembako pakai nama sendiri. Tapi dananya kalau kata pihak istana sih bilangnya dana operasional Wapres ya. Gak itu aja, pas pembagian makan gratis banyak juga netizen yang kesel sama Mas Gibran. Harus banget nih Wapres turun tangan. Kayaknya ada hal yang lebih penting daripada bagi-bagiin makan gratis gak sih Mas? Kayak naikin daya beli masyarakat gitu, atau cari cara ngurangin pengangguran. Nah pas pimpin rapat kemarin bukannya kelihatan smart, banyak warganet malah salfok gara-gara Gibran kelihatan banget sambil baca. Hal ini makin nguatin anggapan orang-orang kalau masalah komunikasi Gibran ini 11-12 sama bapaknya Pak De Jokowi yang suka kelimpungan. Menurut lo gimana ya Ramania? Ya karena Gibran ini memang jadi sorotan banget ya oleh para netizen gitu. Makanya kalau ada slip dikit, pokoknya apa-apa dikit gitu langsung viral nih, langsung banyak yang berkomentar. Karena memang iya masuknya Gibran jadi wapres itu udah kontroversial dari awal gitu loh. Coba kita lihat ya komentar di akun X ya. Ini tweetan dari Demokrasi News. Kesulitan sebut Paralimpiade pidato Wapres Gibran di hari disabilitas jadi sorotan. Netizen udah pakai teks masih bikin malu aja. Dan komentar ini ngeri-ngeri juga nih.
Dari cuitan ini SDM sangat rendah. Ini cuitan dari Fufa semua ya. Harap maklum, tingkat pendidikannya jauh di bawah standar. Jangan berharap akan berkualitas apa yang keluar dari omongannya. Ini tweetan dari Fufafa juga. Dari Rahmah Bev Team, mau kalian dandanin seperti apapun sudah segitu kapasitasnya. Sudah jangan dipolemikan lagi, buang waktu dan energi saja. Apakah 5 tahun ke depan akan diolok-olok terus seperti ini? Wallahu alam. Nah ini permasalahannya nih. Apakah selama 5 tahun nanti akan terus-terusan begini gitu loh. Dari Wanda, ngehujat, ngebully Prabowo dan tokoh-tokoh di Kaskus piawai sekali. Giliran ngomong yang bener malah ngaco. Apa Fufafa ditakdirkan hanya untuk bicara jelek? Kurang minum susu. Ini updatean Fufafa juga ya. Jadi selama Fufafa ini belum diambil tindakan, rakyat netizen akan terus berkomentar dan menyangkut pautkan dengan akun Fufafa gitu loh, apapun kesalahannya. Dari Ibu Neneng nih, ngenes amat, katanya lulusan Australia. Wah, coba yang terakhir nih ya, koreksi Indonesia. Ada tekanan di sensor otak dia yang dipaksakan karena sudah terputus. Hal ini karena efek penggunaan zat kimia di masa lampau, sehingga cukup susah mencerna hal yang bersifat verbal sekalipun. Coba dites. Makin jauh nih komentarnya guys. Oke teman-teman semua, gue udah cukup ya. Informasi ini cukup menarik juga karena setiap apa yang dilakukan oleh Gibran menceng sedikit langsung tuh dikejar sama netizen. Emang kenyataannya seperti itu guys. Sekian dari gue Prayga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.